Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share videonya. Wal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan daripada segala perintah-perintahnya, meninggalkan daripada segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita pada akhir zaman seperti sekarang ini, begitu banyak cobaan-cobaan untuk umat Islam. Apakah itu yang berkaitan dengan masalah kesehatan, ataukah itu yang berkaitan dengan masalah ekonomi, atau pula dengan keamanan? Bahkan lebih daripada itu, yang berkaitan dengan masalah akidah keimanan umat Islam. Cobaan-cobaan tersebut terus menerus melanda umat Islam. Maka umat Islam agar bisa mewaspadai dirinya sendiri, jangan sampai mereka terbinasakan oleh fitnah-fitnah dan godaan-godaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita agar kita bisa terselamatkan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Agar supaya kita bisa hidup bahagia di dunia, begitu pula kita bahagia kelak nanti di akhirat, dan kita diselamatkan daripada api neraka. Di antara amalan-amalan tersebut, maka ada salah satu amalan yang begitu istimewa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita pandai-pandai bersolawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perintah tersebut Allah mendahului dengan pernyataan Allah bahwasanya sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama pun menyatakan bahwasanya amalan yang paling istimewa pada akhir zaman, amalan yang tidak ditolak oleh Allah, amalan yang sangat diridhoi oleh Allah dan Rasulnya adalah kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam suatu riwayat
Dikatakan bahwasanya aktsiru minas salati alayya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbanyaklah kalian itu bersalawat kepadaku, fa innaha nurun fil qalb wa nurun fis sirat wa nurun fil jannah. Karena sesungguhnya salawat kalian itu yang kalian baca dengan kesungguhan, yang kalian baca dengan keikhlasan, maka salawat itu Allah jadikan buat kalian sebagai cahaya di dalam liang kubur kita. Nurun fil qabr, sebagai penerang dalam kehidupan kita kelak di dalam alam barzakh. Wa nurun fis sirat, dan itu pula merupakan cahaya di saat kita melintasi daripada sirat, di mana sirat itu adalah bentangan jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Siapa yang bisa melaluinya maka ia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang terpeleset maka ia pasti masuk ke dalam jurang api neraka. Wal iyadu billah min dalik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa selamat saat kita melalui daripada sirat tersebut. Maka jalan yang terbaik adalah aktsiru minas salati alayya. Perbanyaklah daripada salawat kalian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya salawat tersebut bukan hanya cahaya di dalam liang kubur maupun di atas sirat, tetapi itu pula merupakan cahaya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar arti daripada salawat yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitu besar pula manfaat-manfaatnya. Maka manfaatkanlah waktu-waktu kita ini, wabil khusus pada malam Jumat dan hari Jumat seperti sekarang. Perbanyaklah kita membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sedemikian rupa, bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan pula oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minas salati alayya fi hayatihi amara Allah jami'a makhluqatihi an tastaghfira lahu ba'da mamatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbanyaklah kalian itu bersolawat kepadaku saat kalian masih hidup. Kesempatan kita masih hidup, perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah akan memerintahkan seluruh dari makhluk-makhluknya, apapun jenis daripada makhluk tersebut, apakah itu binatang-binatang darat, udara maupun lautan, ataukah juga dari benda-benda yang lainnya, Allah perintahkan kepada mereka semua untuk membacakan istighfar kepada orang yang banyak bersolawat setelah orang itu meninggal dunia. Di saat kelak nanti kita meninggal dunia, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa beramal ibadah yang lain, kita sudah tidak bisa untuk beristighfar, tidak bisa kita memohon ampun atas dosa kesalahan kita. Di saat-saat yang sedemikian rupa, di mana kita memohon atau mengharapkan adanya istighfar, kita sangat membutuhkan dalam alam kehidupan kita setelah meninggal adanya pengampunan-pengampunan terhadap diri kita. Maka orang-orang yang banyak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat mereka masih hidup, maka Allah perintahkan makhluk-makhluknya
hamba-hamba Allah yang lain untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang tersebut setelah ia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak manfaat daripada salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan balas kepada kita minimal 10 kali lipat salawat. 100 kali atau 10 kali kita bersalawat kepada Nabi dalam seharinya, maka orang tersebut dipastikan akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 100 kali kita dalam sehari bersalawat kepada Nabi, maka dijanjikan oleh baginda Rasul kita mempunyai hajat 100 hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 70 untuk kehidupan kita di akhirat dan yang 30 untuk kehidupan kita di dunia. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam seharinya ia 1000 kali, maka ia tidak akan mati kecuali ia melihat tempatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebelum ia dicabut daripada nyawanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu besar manfaat salawat dan mudah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang bersalawat di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut sebanyak 80 tahun. Marilah dalam kehidupan kita yang serba sedemikian rupa, perbanyaklah sholawat, karena sesungguhnya sholawat kita ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang kita baca akan disampaikan kepada baginda Rasulullah. Bahkan termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya adalah orang yang pandai bersalawat kepada Nabi Muhammad. Karena orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka nama orang tersebut dan nama orang tuanya akan diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang banyak salawat adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah sekali lagi kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin dengan menyatakan man sarrahu an yalqallaha wa huwa anhu radin falyukthir minas salati alayya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin ia mati, ia berjumpa dengan Allah dan Allah ridho dengan orang tersebut, maka perbanyaklah sholawat kepada aku. Kalau kita banyak sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saat kita meninggal dunia, maka Allah pasti akan ridho dengan orang tersebut. Dan orang yang diridhoi oleh Allah, pasti orang itu adalah min ahlil jannah, dari golongan orang-orang ahli surga yang tidak akan terjemah daripada api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah selagi masih ada kesempatan, masih ada waktu, masih ada umur, perbanyaklah kita salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan merasakan begitu besar manfaatnya, karena fadilah salawat mencakup dari segala kebutuhan kehidupan kita. Apakah itu dalam urusan ekonomi, Allah akan selesaikan dengan baik kalau kita perbanyak salawat. Apakah itu dengan urusan kesehatan, Allah akan berikan yang terbaik buat diri kita saat kita memperbanyak daripada salawat. Apakah itu urusan pemerintahan, perbanyaklah salawat, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik buat umat Islam.
Selagi umat Islam dekat dengan Rasulnya dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka segala urusan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita semua sehingga kita mudah untuk bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dari golongan orang-orang yang ahli bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan mudah-mudahan kita pula menjadi umat Nabi Muhammad yang dekat dengan Rasulnya saat kita hidup di dunia maupun di alam barzakh dan kelak nanti di akhirat. Dan kita berharap mudah-mudahan pula kita dikumpulkan kelak nanti di akhirat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap dengan salawat yang sering kita baca, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman, bertakwa kepada Allah, pemimpin yang arif dan bijaksana, pemimpin yang diridai oleh Allah dan Rasulnya, pemimpin-pemimpin yang senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan negara kita yang tercinta, negara Indonesia sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan ketakwaan, keimanan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.